Sekarang kita akan melanjutkan terkait dengan jenis-jenis fungsi gitu ya, dimana pertama kita akan punya namanya fungsi konstan ya. Mana fungsi konstan itu berarti fx sama dengan a0, berarti di sini tidak ada suatu variabel sama sekali. Kemudian ada fungsi linier, kalau fungsi linier berarti pangkat tertingginya adalah 1 yaitu x. Sedangkan fungsi kuadrat yaitu adalah suatu fungsi pangkat tertingginya adalah x kuadrat, di mana A2 tidak boleh sama dengan 0, sebab kalau A2 ini sama dengan 0 menyebabkan x kuadratnya kan jadi 0 ya, karena A2 0, 0 dikalikan x kuadrat kan 0 ya. Kemudian ada suatu fungsi polinomial, kalau polinomial itu apa? Berarti dia lebih dari pangkat 2 gitu. Kemudian ada suatu fungsi rasional. Kalau berbicara rasional pasti akan ada suatu pembilang sama penyebut dengan syarat bahwa penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sebab kalau sama dengan 0 tidak terdefinisi. Nah, jadi ada fungsi konstan, fungsi linier, fungsi kuadrat, polinomial, dan fungsi rasional. Nah, selain itu kita juga akan bisa melihat ada suatu fungsi nilai mutlak yang disebut dengan fungsi nilai mutlak itu apa gitu ya. Nah, berarti fungsi nilai mutlak itu fungsi yang di dalamnya ada suatu harga mutlaknya. Itu disebut adalah fungsi nilai mutlak. Kemudian ada fungsi genap. Fungsi genap itu merupakan fungsi yang memenuhi definisi bahwa f negatif x itu sama dengan fx gitu ya, dan grafiknya itu akan simetris terhadap sumbu y. Jadi kalau saya punya, ini contohnya adalah x kuadrat, kita akan cek gitu ya. Saya misalkan punya fx ini sama dengan x kuadrat gitu ya, maka saya akan bisa berbicara bahwa min fx gitu ya. Kalau di sini x, maka kan saya punya x kuadrat. Kalau min x terus gimana? Ya min x kuadrat kan gitu, maka kita dapatkan x kuadrat. Nah, ternyata fx sama f min x ya, f min x itu sama. Kalau nilainya sama, maka disebut fungsi genap. Lawannya genap pasti ada ganjil jika memenuhi fungsi definisi sebagai berikut, yaitu f ya min x itu sama dengan min fx. Contohnya adalah fungsi fx sama dengan x. Ya, dimana kalau misalkan saya punya fungsi fx ini sama dengan x, kalau sekarang saya punya diminta kalau min fx-nya dapat nilainya berapa gitu ya. Kalau x kan dapatnya x, kalau min x ya berarti min x. Nah, padahal kita tahu x ini siapa? Min x ini adalah fx. Nah, jadi kalau f min x itu sama dengan min fx, maka disebut dengan fungsi ganjil. Di mana fungsi ganjil itu merupakan grafiknya itu akan simetris terhadap titik asal. Titik asal itu adalah titik original atau titik 0,0. Kemudian kita akan melihat ada fungsi bilangan bulat terbesar. Fungsi bilangan bulat terbesar atau yang dikenal istilah floor, notasinya adalah seperti harga mutlak tapi ada tambahan sedikit di bagian bawah ya. Artinya apa? Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x. Ya. Bilangan bulat terbesar gitu ya, yang lebih kecil atau sama dengan x. Nah, kalau kita berbicara ya, floor dari x berapa? Floor dari x, maka bilangan yang lebih kecil dari x atau sama dengan x. Maka kalau misalkan ada 5 gitu ya, floor dari 5 berapa? Ya 5. Karena apa? Bilangan bulat. Ya, kata-kata bilangan bulat. Kemudian kalau floor dari negatif 1,2 gitu ya, kita harus mencari negatif 1,2 ini kan dia desimal gitu ya. Kalau sama dengan negatif 1,2 kan tidak boleh karena bukan bilangan bulat, maka kita harus mencari bilangan yang lebih kecil dari negatif 1,2, yaitu berapa? Negatif 2. Sedangkan 3,2 gitu ya, ini juga desimal, maka kecilnya berapa? Kecilnya yaitu lebih kecil dari 2, bulatnya adalah 3. Sedangkan negatif 0,28, floor dari negatif 2,8 yaitu adalah negatif 3.
Kebalikan dari floor yaitu adalah ceiling, maka berubahnya di atas. Artinya apa? Suatu bilangan bulat terkecil gitu ya, yang lebih besar atau sama dengan X gitu ya. Berarti kita harus mencari bilangan yang lebih besar atau sama dengan X-nya gitu. Kalau misalkan ceiling dari negatif 2,8, berarti kita harus mencari gitu ya, yang lebih besar dari negatif 0,28. Berarti berapa? Negatif 2. Kemudian kalau kita akan melihat ceilingnya dari 3,2, berarti adalah 4, karena berbicara bilangan bulat ya. Yang lebih besar dari 3,2 berapa? Kan 4. Sekarang yang lebih besar dari negatif 1,2 berapa? Negatif 1 ya. Yang lebih besar dari 5 ya 5, karena apa? 5 sudah bilangan bulat. Jadi kalau sudah bilangan bulat, ambil aja langsung bilangan bulatnya kayak gitu. Tapi kalau berupa desimal, kalau diminta ceiling gitu ya, artinya kita akan memilih bilangan yang lebih besar ya dari X itu. Tapi kalau diminta floor, kita akan memilih bilangan yang lebih kecil dari X tersebut. Kemudian ada yang nomor 10, yaitu adalah fungsi komposisi. Artinya apa? Kita akan mengkaitkan gitu ya, fungsi satu dengan fungsi yang lain gitu ya. Maka fungsi komposisi antara fx dan gx dapat dinotasikan dengan f bundaran gx atau f ketika memakan fungsi gx, mudahnya gitu ya. Dan domain dari f bundaran g adalah himpunan semua bilangan x dengan domain gx, sehingga gx ada pada domain dari fungsi f. Nah, syarat fungsi dapat dikomposisikan, artinya apa? Bahwa ring dari fungsi g ketika diiris dengan domain dari fungsi f itu tidak boleh sama dengan kosong. Artinya apa? Ada yang beririsan. Cara gambarnya, diagramnya kita bisa melihat seperti pada gambar berikut gitu ya. Kemudian, kalau kita berbicara fungsi komposisi tadi gitu ya, maka akan ada namanya pasti akan ada istilah domain gitu ya dari komposisi fungsi fx dan gx didefinisikan sebagai berikut. Artinya domain dari f bundaran g artinya apa? X elemen d dari fungsi g, di mana g x itu elemen dari domain fungsi f. Sedangkan untuk ringnya merupakan fungsi ft elemen dari ring dari f, di mana t itu elemen dari ring dari g ya. Nah, sifat-sifat komposisi bisa kita lihat ya, bahwa Fock ya atau f bundaran g itu tidak sama dengan g bundaran f, sedangkan f bundaran g bundaran h itu akan sama dengan ketika g bundaran dari f kemudian bundaran dari h. Kita akan lihat contohnya gitu ya. Nah, jika diketahui fungsi fx sama dengan akar x dan gx adalah 1 dikurangi x kuadrat, maka tentukan fungsi f bundaran g dan g bundaran dari f. Nah, beserta domain dan ringnya gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman tentukan dulu apa namanya dari f bundaran g-nya itu boleh dulu gitu ya. Dan saya punya f kemudian gx gitu ya. Nah, gx-nya siapa? Nah, kita punya gx-nya adalah 1 dikurangi x kuadrat. Maka saya akan punya, kalau gitu ya, saya punya di sini fx itu adalah akar x kuadrat. Sekarang kalau f1 min x kuadrat berarti saya akan punya 1 kuadrat. Ya. Itu kalau berbicara dari f bundaran g. Lah, sedangkan kalau g bundaran f, nah ini ada ya, g bundaran f, maka saya akan punya g ketika fx fungsinya fx-nya berapa? Fx-nya adalah akar x ya. Maka saya akan punya kalau gx itu adalah 1 min x kuadrat. Berarti kalau g akar x berarti 1 dikurangi akar x kuadrat berarti sama dengan 1 min x. Nah, di sini sebenarnya kita bisa ngecek ya. Kalau sekarang saya punya gitu ya,
fungsi G bundaran F adalah 1 min X gitu ya, berarti domainnya siapa? Ya, berarti domainnya jelas ya, dari F bunda, oh mohon maaf, itu adalah D bundaran G sama F gitu ya. Maka siapa? Bilangan real jelas gitu ya. Sedangkan ringnya siapa? Ring dari G dari F siapa? Juga bilangan real. Kan gitu. Karena apa? Ini merupakan suatu fungsi linier. Karena kalau kita lihat untuk, nah ini ya domainnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang RF gitu ya. Untuk yang F bundaran G sama ya. Sama, teman-teman bisa ngecek ya. Untuk domainnya seperti apa, artinya domainnya seperti apa itu kita cek aja. Bahwa kalau F gitu ya, F bundaran GX kita memiliki akar dari 1 min X kuadrat. Maka bisa kita tentukan domain sama ringnya. Oke, itu mungkin hanya sebagai contoh-contoh saja. Sekarang kita misalkan punya fungsi ini ya. Fungsi fx-nya siapa? Nah, ini saya punya fungsi fx-nya adalah x harga mutlak x, gx-nya saya punya siapa? X dikurangi 1 gitu ya. Maka fungsi komposisi dari g bundaran f siapa? Nah, ini. G bundaran f-nya saya akan punya bahwa gfx maka G fx-nya siapa? X harga mutlak X ya. Maka kalau Gx berarti X dikurangi 1, kalau G X harga mutlak X berarti X harga mutlak X dikurangi 1. Itu hanya untuk berkaitan dengan apa namanya? Contoh-contoh dari fungsi itu. Nah, kalau domainnya berarti kita bisa melihat bahwa domainnya gitu ya. Domainnya dari sini yaitu domain dari G bundaran F yaitu semua bilangan real dan ringnya juga semua bilangan real. Nah, sebenarnya cara menentukan domain sama ringnya itu bisa teman-teman tentukan dulu aja gitu ya. Tentukan hasil komposisinya gimana, baru ditentukan domain dan ring dari komposisi tersebut.